Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Guru akan buat video tutorial tentang bagaimana cara membuat poster. Nanti yang kita akan buat poster bola ya. Nah, kemudian di sini sudah Pak Guru siapkan aset multimedia yang akan kita gunakan seperti gambar Cristiano Ronaldo, ada tanda tangan, ada das, ada stadium, dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa kalian gunakan sebagai media pembelajaran dan dapat menginspirasi kalian untuk bisa membuat model-model poster yang berbeda. Nah, jadi perlu di sini ya kalian pahami tentang teknik-teknik atau trik-trik, bahkan ada efek-efek yang akan kita gunakan nanti yang bisa kalian gunakan untuk membuat poster model lainnya. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, mungkin kurang lebih nanti poster yang akan kita buat jadinya seperti ini. Berdasarkan data atau gambar-gambar sebagai aset multimedia yang sudah kita kumpulkan. Oke, kita mulai. Pertama kita buat new dokumen. Kita buat ukuran A4 ya. Jadi ukuran A4 seperti yang sudah kita bahas yaitu 21 kali 29,7 cm. Kemudian kita create. Oke. Nah, jadi di sini layer atau new dokumen sudah baru dengan ukuran A4. Sekarang pertama kita masukkan gambar yang akan kita edit. Jadi di sini kita klik file. Kita tidak menggunakan yang open ya, karena kita tujuannya gambar itu langsung masuk ke dalam dokumen yang sudah kita buat tadi. Kita pilih di sini place embedded. Oke, kemudian kita cari lokasinya gambar yang sudah atau aset multimedia sudah kita siapkan. Dia bahan poster bola. Oke, ini ya. Kita klik, kemudian klik place. Oke, kemudian kita lebarkan. Sesuaikan ya, tahan shift ya. Kemudian klik tanda centang. Oke, jadi tujuan kita sekarang adalah merubah warna dari stadium ini supaya berubah menjadi warna oranye ya, seperti contoh tadi. Maka di sini bisa kita aktifkan layarnya dulu, kita tampilkan. Kemudian kita akan rencananya menggunakan palet yang sudah kita sediakan sebagai warna atau panduan warna kita. Kita masukkan dulu palet warna. Kita klik place embedded lagi. Oke, kita pilih paletnya yang ini ya. Oke, seperti ini nanti palet warnanya. Kemudian kita arahkan kepada atau kursor kita ke layar stadium yang kita akan berikan warna supaya berubah menjadi perpaduan tiga warna ini, gradasi ya. Maka langkahnya adalah pada new fill yang di sini create fill, kita pilih yang gradient map. Oke. Nah, ini langsung berubah warna lapangannya sesuai dengan gradient yang ada di sini. Oke. Kita kembali ke layar. Nah, jadi ini dia muncul ya. Jadi gradient yang map yang kita sudah buat tadi sudah muncul ke dalam layar kita. Maka di sini tinggal kita rubah warnanya, kita sesuaikan dengan palet yang sudah kita sediakan. Jadi caranya di sini ya, kita klik dua kali pada keyboard, klik kiri ya. Oke, kemudian yang hitam putih ini kita klik. Nah, kemudian di sini sebenarnya jika ingin warna-warna yang berbeda tinggal kita pilih di sini ya. Nah, maka warna langsung berubah. Tapi tujuannya kita adalah menggunakan palet, sekalian kita belajar menggunakan palet warna yang sudah kita tetapkan. Oke. Jadi di sini ada dua warna. Ada kuning, ada putih. Ada hitam dan ada putih, sorry ya. Nah, jadi kita akan rubah pertama yang paling kiri ini warna hitam, kita klik, kemudian kita arahkan ke warna merah. Sini klik, maka nanti langsung akan berubah menjadi warna merah. Kemudian yang oranye kita taruh di tengah di sini.
Nah, kita klik di sini ya, sampai dia gambar tangan mouse-nya, jangan di sini ya, tapi di bawahnya. Oke, sehingga muncul seperti ini warna merah. Nah, jadi sebenarnya jika kita tidak mau gunakan palet, bisa langsung kita rubah di sini. Ini color, kita mau warna apa, boleh. Tapi jika ingin gunakan palet, tinggal kita klik, kemudian arahkan ke warna yang ingin kita copy. Oke. Nah, ini Pak Guru sambil slow-slow sambil kita belajar supaya paham juga ya. Jadi bukan langsung buat klik-klik ini, supaya kalian paham juga. Nanti jika tidak ada palet, maka kalian bisa langsung merubah langsung dari sini. Oke, kita gunakan palet, klik seperti ini. Oke, sudah berubah menjadi oranye. Kemudian yang putih yang ini kita klik lagi, kita arahkan ke warna kuning. Kita klik. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita klik oke jika sudah. Kita kembali ke layar. Dan palet ini sekarang sudah kita tidak gunakan lagi, tinggal kita delete. Oke, atau kita hilangkan dari tampilan layar. Ambil ngopi. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini gradient map. Gradient map ini dari mode normal sekarang kita akan rubah menjadi overlay ya. Nah, seperti ini. Jadi tampilan lapangannya sudah berubah warnanya karena adanya gradient map tadi. Nah, oke, jadi kemudian overlay ini opacity-nya kita kurangi menjadi 85 ya, biar tidak terlalu pekat. Seperti ini, 85. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masukkan gambar dari Cristiano Ronaldo, file, kemudian kita pilih place embedded kayak tadi, kemudian kita masukkan gambar Cristiano Ronaldo-nya. Oke, place. Nah, oke. Jadi sekarang kita sesuaikan ukurannya. Pak Guru besarkan ya. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, ini sesuai perasaan ya. Oke. Nah, Pak Guru rasa sudah cukup seperti ini. Tinggal kita klik apply atau oke ya. Nah, selanjutnya adalah seperti yang kita lihat di sini, gambar Cristiano Ronaldo-nya masih seperti aslinya tadi. Nah, tujuan kita sekarang adalah merubah gambar atau warna Cristiano Ronaldo ini supaya sama dengan atau mirip dengan background-nya. Nah, maka kita bisa kembali melakukan hal yang sama, yaitu dengan menggunakan gradient map. Nah, jadi karena kita ingin warna sama, maka kita tidak perlu membuat gradient map lagi. Tinggal kita duplikat saja, yaitu dengan klik Ctrl J pada keyboard. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kan warnanya belum berubah Cristiano Ronaldo, karena mapnya masih berada di bawah Cristiano Ronaldo. Jadi kita harus rubah, kita naikkan ke atas. Oke, tinggal kita naikkan seperti ini. Oke, jadi warna Cristiano Ronaldo-nya sudah berubah. Cuman di sini gradient map-nya berada pada seluruh gambar, sehingga membuat gradient map yang pertama tadi saling tindih, warnanya semakin merah ini ya. Jadi kita akan masukkan gradient map yang sudah kita buat tadi yang ada di Cristiano Ronaldo supaya masuk ke gambar Cristiano Ronaldo saja. Nah, jadi caranya tinggal kita klik kanan, kemudian pilih cropping mask. Ingat ya, Pak Guru ulang, kita ulang di sini dari gradient map di sini, mouse-nya kita klik kanan, pilih create cropping mask. Oke, jadi masuk ya. Kemudian di sini Pak Guru kita akan kurangi menjadi 75 opacity-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan sedikit pergelap gambar dari Cristiano Ronaldo ini ya. Nah, jadi caranya sama ya, dari sini tapi kita pilih yang surface. Oke, kemudian kita kurangi sedikit di sini. Oke, biar sedikit gelap seperti itu ya. Kemudian kita kembali ke layar, dan yang ini kita lakukan sama, kita masukkan kepada gambar Cristiano Ronaldo, klik kanan, kemudian pilih cropping mask. Oke, masuk ya. Nah, kemudian satu lagi perlu kita lihat di sini. Ya, ini kita lihat. Jadi rambutnya ini kan ada cahaya di belakang, seharusnya di sini akan terlihat juga seperti highlight ya, cahaya yang berasal dari belakang. Maka kita akan sedikit tambahkan cahaya supaya kelihatan lebih nyata.
Maka langkahnya adalah di sini kita bisa buat layar baru. Nanti yang paling atas kita buat layar baru, kemudian pastikan layar baru yang kita buat atau kita beri nama dulu ya. Misalnya namanya cahaya. Oke. Kemudian pada bagian ini layarnya kita klik, kemudian kita pilih edit, kemudian kita pilih yang fill. Oke. Nah, kemudian di kontennya kita pilih yang black. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti gambarnya akan ketutup sama warna hitam. Maka warna hitam ini tinggal kita masukkan lagi ke gambar Cristiano Ronaldo, tinggal klik kanan, pilih clopping mask. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi warna hitam itu masuk, dan ini kita akan coba rubah menjadi color.g. Oke. Ini lihat ya. Nah, jadi setelah color.g, maka nanti kita arahkan mouse kita akan gunakan yang namanya brush. Oke, brush. Kemudian opacity-nya yang tadinya 100 kita kurangi menjadi 50. Oke, 50. Seperti ini. Nah, kemudian kita besarkan ya supaya bisa dilihat. Ctrl plus. Oke. Jadi ini pada bagian rambutnya Cristiano Ronaldo. Nah, ini sebelum kita klik, sebelum kita goreskan brushnya, kita rubah dulu ini, pastikan bahwa ini menjadi warna putih. Nah, jadi yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Tinggal kita klik ya, centang di sini rubah warna itu. Kemudian sudah rubah 50, 50, tinggal kita goreskan. Bisa kalian perhatikan bahwa rambutnya sekarang menjadi lebih menyala. Nah, ini kita taruh pada bagian pinggir-pinggir ya. Nah, karena ada cahaya dari belakang. Oke. Bisa kelihatan perbedaannya di sini lehernya. Di sini tidak ada cahaya, kita kasih cahaya sedikit. Oke. Ini juga pada baju, jadi seolah-olah ada cahaya dari belakang ya, menyinari. Oke, ini juga set bagian pinggir ya. Oke. Nah, jadi kalau terlalu ini misalnya kan terlalu tinggi cahayanya, misalnya kita salah, boleh kita balik hitam, kemudian ini menjadi putih. Nah, baru kita goreskan, maka dia akan menghilangkan cahaya lawanan ya. Jadi jika ingin menambahkan cahaya kayak tadi, maka tinggal kita rubah yang hitam menjadi putih sebaliknya. Oke. Oke, Pak Guru rasa atau ini sudah cukup ya. Kita kembalikan Ctrl Min. Oke, sudah cukup. Oke. Nah, selanjutnya, kita akan coba hapus atau transparansi bagian tubuh Cristiano Ronaldo ini. Kita cukup mungkin setengah saja, setengah lapangan ini ya, karena nanti rencananya gambar yang selanjutnya akan kita masukkan di depan Cristiano Ronaldo. Oke, jadi caranya kita arahkan dulu kepada bagian gambar Ronaldo sini pada layarnya, kita arahkan. Kemudian kita nanti bisa gunakan gradient tool, kemudian ini pastikan yang hitam di atas ya, kita swipe dulu, ganti. Kemudian pastikan di sini juga warna hitam putih. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita tarik ke sini, maka di sini kita wajib menambahkan yang namanya masking. Oke, masking sehingga ini muncul masking pada layar Cristiano Ronaldo. Barulah di sini kita akan tarik dari bawah ke atas. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini masih ada gambar, masih kurang transparan. Pak Guru akan ulangi lagi dia sampai mulainya dari sini sekarang sedikit saja. Oke, sampai gambar yang tadi hilang ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, atau ulang Ctrl Z. Ini ulangi lagi sekali. Dari sini, tahan shift. Oke, jadi seperti ini. Oke, kemudian di belakang Cristiano Ronaldo kita tambahkan dash yang sudah disediakan juga pada
aset multimedia yang sudah kita siapkan tadi. Ini kita tambahkan dasnya ya. Oke. Jadi caranya adalah karena kita akan taruh di belakang Cristiano Ronaldo, maka kita harus klik map di sini. Nah, di bawahnya Cristiano Ronaldo ya. Nah, kemudian kita pilih file, kemudian masukkan lagi, pilih Flash Embedded. Kita masukkan ini ya, dash. Klik Flash. Oke, jadi seperti ini. Tahan shift, kita lebarkan. Oke, kemudian dash ini kita akan rubah modenya kembali menjadi screen. Oke ya. Nah, kemudian dash ini yang kita inginkan hanya berada pada bagian atas saja. Mungkin dashnya belum lengkap, kita lebarkan dulu dash. Oke, semua. Oke, kita akan buat dash ini hanya pada bagian atas saja, sementara di bawah tidak ada. Ini kan ikut dashnya sampai bawah. Maka bisa kita lakukan hal sama seperti pada gambar Cristiano Ronaldo tadi. Kita gunakan yang gradient tool. Jangan lupa kita tambahkan masking dulu seperti ini. Baru kita lakukan pastikan hitam dan putih, dan kemudian kita tarik dari bawah ke atas. Oke, jadi yang hilang yang sudah di bawah ya, sedangkan yang di atas masih ada dash. Oke, selanjutnya satu lagi kita akan tambahkan partikel di sini yang sudah kita siapkan juga pada aset multimedia. Jadi pada bagian dash ini kita klik ya supaya berada di bawah Cristiano Ronaldo lagi. Kita lakukan yang sama, klik file, kemudian pilih Flash Embedded. Kita buka ini partikel, klik, kemudian klik Flash. Oke, dan kita arahkan ke bagian bawah. Kita ambil setengah saja ya, sesuai dengan kita tahan shift, kita lebarkan ke samping supaya semua area tertutup. Kemudian kita lakukan yang sama adalah pada partikel mode normal kita rubah menjadi screen kembali. Oke, jadi ini kelihatan bedanya ya, ada dash. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menulis tulisan atau menambahkan teks dengan tulisan CR7 di belakang Cristiano Ronaldo. Berarti kalau di belakang Cristiano Ronaldo kita klik Cristiano Ronaldo-nya, maka kita akan mulai teksnya ini, klik teks tapi di bawahnya Cristiano Ronaldo, berarti di sini ya di partikel. Nah, baru kita klik lambang T. Oke, kemudian kita akan gunakan Aura Happy ya, nama fontnya. Klik, kemudian kita klik CR7. Oke, CR7 ini warnanya hitam, kita rubah menjadi warna putih ya. Warna putih saja. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita besarkan gunakan tool move. Kita besarkan saja seperti ini. Oke. Kemudian Pak Guru atau kita akan panjangkan ke bawah ya. Lebarkan. Oke, tarik tahan shift ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Halo. Sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Oke, kita klik apply. Oke ya. Nah, jadi fontnya ini kita pilih yang miring ya. Nah, yang italic. Jadi jika ada yang fontnya tidak miring atau ingin memiringkannya, maka pengaturannya bisa dari sini ya. Misalnya ini font, kita klik bagian A yang ini, kemudian tinggal kita pilih ini. Perhatikan ya, kalau kita klik yang lambang T, maka dia akan tegak seperti ini. Nah, kalau kita aktifkan T-nya yang miring, maka juga dia akan miring. Oke. Nah, jadi kalau yang ini tidak ada atau tidak kalian temukan, bisa kalian melalui klik teks yang ini, maka di sini juga akan muncul. Tapi pastikan tool yang teksnya aktif ya. Tinggal kita klik yang ini, maka akan muncul juga. Tinggal kita gunakan
tool mode, kemudian klik, kemudian aktifkan miring atau tidaknya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita kembali munculkan layar. Oke, nah jadi teks yang ini sudah ada ya, dan sekarang berada pada bagian bawah Cristiano Ronaldo. Kemudian kita akan coba duplikat dan kita akan taruh pada bagian yang paling atas. Oke. Ctrl J untuk duplikat. Oke, jadi sudah muncul dua ya. Nah, yang satu hasil duplikat, yang ini kita naikkan ke atas pada bagian yang paling atas. Oke. Seperti ini. Oke, jadi ada dua Cristiano Ronaldo ya. Jangan sampai kita rubah dulu ukurannya. Nah, jadi Cristiano Ronaldo yang ada di bawah sama CR7 yang ada di atas ini ya. Nah, kemudian kita akan buatkan garis pinggir atau biasa kita sebut dengan stroke ya. Stroke atau garis pinggir sama. Nah, jadi caranya tinggal kita klik dua kali pada tulisan CR7 yang copy yang ada di atas ya. Tinggal kita klik dua kali. Ini. Klik dua kali pada keyboard, pada mouse ya. Nanti akan muncul seperti ini, maka kita pilih yang stroke. Oke, kita aktifkan stroke. Nah, ini stroke-nya warna putih ya. Nah, apakah sudah aktif? Ini kan tidak terlihat karena warna putih. Coba Pak Guru ganti warnanya. Merah itu kan kelihatan, oke. Tapi yang kita gunakan warna putih ya, dengan ukuran 12 atau 15 boleh. Gantung ya, 15. Kemudian setelah itu tinggal kita klik OK. Nah, ini ya. Nah, jadi tidak kelihatan terjadi apa-apa ya, sama kelihatannya dengan tadi. Cuman di sini, nah ini kan struknya sudah ada. Nah, pada bagian fill, yang namanya fill ini pada warna bagian tengah yang putih ini kita hilangkan jadi 0. Kalau struknya kita biarkan, maka di sini terjadi seperti ini ya. Nah, jadi stroke atau chat yang ada di tengahnya atau fill yang ada di tengahnya sudah hilang. Yang tersisa adalah stroke yang kita buat tadi. Oke. Nah, selanjutnya supaya ini tidak kemana-mana, tidak berubah, nanti siapa tahu ingin merubah posisi, maka yang tulisan CR7 yang atas, kita akan coba gabung dengan CR7 yang ada di bawah. Caranya tinggal kita klik atau tahan Ctrl pada keyboard, kemudian kita klik. Oke. Nah, jadi yang sekarang kedua-duanya sudah terblok ya, tandanya ini hitam, agak abu ya. Kemudian ini juga di bawahnya abu, kemudian tinggal kita sambungkan ke link. Nah, kita klik link. Nah, ini aktif linknya. Nah, sekarang jika sudah begitu, maka tulisan ini kalaupun kita pindah, dia akan selalu mengikuti yang gambar Cristiano Ronaldo. Ada yang di belakang dan ada yang di depan, karena tulisan ini sudah kita settingnya, ada yang di atas, atau yang di atasnya Cristiano Ronaldo dan ada yang di bawahnya. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi kalaupun dipindah sekarang aman. Oke, selanjutnya paskan posisinya. Oke, sekarang kita akan masukkan gambar Cristiano Ronaldo yang kedua ya. Kita klik file, pilih embedded lagi. Oke, kita masukkan gambar yang ini, pilih flash seperti itu. Oke, akan langsung masuk. Sekarang kita kecilkan ukurannya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, jadi seperti ini, kita kecilkan lagi. Oke, aku rasa sudah cukup. Nah, ini tergantung pilnya kita ya, suka-sukanya. Kecilkan lagi dari kita. Oke, seperti ini. Tinggal kita klik oke. Nah, kemudian kita besarkan. Nah, jadi gambar Cristiano Ronaldo yang ini kita akan samakan juga warnanya ya. Ini kan dia Ronaldo 2. Kita akan samakan warnanya dengan warna backgroundnya. Ini kan masih warna original. Oke, jadi caranya sama kayak langkah pertama tadi. Gradient map. Oke, tinggal kita copy saja. Kemudian kita naikkan ke atas. Oke, jadi pertama kita copy gradient map ini ya. Paling bawah, biar sekali kita Ctrl J lagi. Oke, muncul. Nah, berubah lagi warnanya. Ini karena dia berada di bawah. Tinggal kita naikkan pada bagian yang paling atas, di atasnya Cristiano Ronaldo. Oke. Nah, udah masuk Cristiano Ronaldo ya. Cuman masih berada pada seluruh warna. Tinggal kita masukkan cropping mask lagi. Klik kanan, pilih klik cropping mask. Oke, masuk dan fill-nya kita kurangi menjadi 40. Enter. Oke, cukup seperti ini ya.
Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan taruhkan bayangan atau shadow pada kakinya Cristiano Ronaldo supaya lebih real ya. Nah, maka langkahnya adalah ini pada paling atas ya, layarnya di bawahnya Cristiano Ronaldo. Nih. Oke. Di bawahnya berarti di sini ya. Oke. Kita buat layar baru. Oke, kita tulis namanya, misalnya namanya bayangan. Bayangan. Oke. Kemudian kita gunakan tool brush. Oke, dan pastikan yang tadi yang opacity-nya 50 tadi kita kembalikan menjadi 100. Kemudian follow-nya juga kita ganti menjadi 100. Kemudian kita gunakan apa namanya? Yang warna semut ya, ini seperti ini. Oke, tinggal kita besarkan supaya terlihat lebih jelas. Ada bagian kaki di sini, tinggal kita klik saja. Pastikan kita gunakan warna hitam ya. Tinggal kita klik. Oke, jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita rubah. Gunakan tool move. Bisa kita agak melebar ke samping, ingat dengan tahan shift. Ini. Oke, kita taruh pada bawah atau kakinya Cristiano Ronaldo. Oke. Oke, kemudian modenya kita rubah ya menjadi oke, dan jangan overlay, kita gunakan yang multi saja. Seperti ini ya. Opacity-nya bisa kita kurangi sedikit, kita sesuaikan. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup 75. Kemudian apply dan kita akan duplikat, kita taruh juga di bawahnya bola ya. Nah, jadi klik Ctrl C. Seperti itu sudah masuk bayangan, tinggal kita ada dua sekarang bayangan, tinggal kita pindah yang satu ke bawah atau ke bagian bolanya seperti ini. Oke. Mungkin cukup ya seperti ini. Oke. Oke. Selanjutnya tinggal kita tambahkan pernak-pernik atau gambar-gambar yang lain yang sudah disediakan. Oke, tinggal kita pilih file, kemudian pilih place embedded. Pertama misalnya kita akan tambahkan logo. Oke, ini. Oke, kita taruh di bawah ya. Tekan. Oke, kita taruh di bawah. Oke. Kita rapikan. Di sini kita bisa keluarin garisan ya. Nah, di sini kan ada sudah muncul Pak Guru. Kalau yang belum muncul bisa klik Ctrl R ya. Ini kan tidak ada, klik Ctrl R pada keyboard nanti akan muncul, dan di sini bisa kita tarik garisan atau garis bantu supaya lurus misalnya menulis. Oke, kita akan nulis di sini. Oke, kemudian kita tambahkan teks ya, layar yang paling atas ya. Pada bagian yang paling atas kita tambahkan teks lagi. Teks, kemudian kita tulis nama Cristiano Ronaldo. Oke, jadi Cristiano Ronaldo. Di sini kita besarkan sedikit. Oke, dan kemudian posisinya di bawah sini ya. Nah, kemudian tulisan Cristiano Ronaldo ini kita buat tegak ya. Nah, maka langkah yang tadi, oke, tinggal kita pilih T, kemudian kita aktifkan yang ini, muncullah dia seperti ini. Tinggal kita gunakan tool move, kita klik Cristiano Ronaldo-nya, kemudian kita bikin menjadi tegak. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian kita tambahkan teks yang kedua ini, kita bawahan sedikit ya. Biar ada tempat tulisannya, ini juga kita bawahin supaya rata. Oke, kita tambahkan teks yang kedua, gunakan T lagi seperti ini. Kemudian kita tulis apa ya? The best striker of, kita enter, Manchester United, the Red Devil. Oke, jadi seperti
seperti ini ya. Kita tetap gunakan font yang tadi ya, satu tidak usah banyak-banyak font ya, jenis-jenis font. Kemudian ini tinggal kita kecilkan ya, kita kecilkan, jangan terlalu besar biar tidak sama dengan tulisan Cristiano Ronaldo-nya. Rasa cukup seperti ini. Oke, bebas striker, dan tulisan yang ini kita buat jadi miring ya. Oke, seperti ini. Jika sudah tidak dibutuhkan, tinggal kita klik saja. Oke, terasa cukup. Kemudian di sini kita tambahkan garis sebagai pemanis. Bisa kita gunakan yang ini ya, rectangle. Tinggal kita buatkan garis sedikit. Iya. Oke, kemudian kita pilih warna garis warna putih ya. Ini kan, tinggal kita ganti menjadi warna putih. Oke. Kita besarkan dikit. Garisnya kita tipiskan. Oke, kemudian logo Manchesternya dikit kita bawahin sedikit. Kemudian di pinggir ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, satu lagi ini sudah tidak dibutuhkan, tinggal kita pilih, kemudian kita naikkan, maka dia akan hilang sendiri. Satu lagi tinggal kita tambahkan tanda tangannya, is embedded. Kita pilih signature di sini ya, tanda tangannya. Kita pilih akan muncul langsung. Nah, ini tanda tangannya warnanya hitam. Nah, tinggal kita ganti ya, jika ingin ganti menjadi warna yang lain. Tinggal kita aktifkan layar, pilih bagian signature ini dia kan. Klik 2 kali, sama kayak tadi. Kita masukkan ke branding optionnya. Oke, nanti akan muncul, kita pilih yang color overlay. Oke, ini kan tinggal kita ganti menjadi warna merah atau warna sesuai keinginan kita. Oke, kita di sini warna putih aja ya. Kita klik oke, kemudian oke, dan kita tepatkan posisinya dan ukuran. Oke, seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, jadi inilah hasil poster yang kita buat hari ini. Nah, jadi nanti kalian bisa tonton video ini berulang-ulang jika belum paham atau belum mengerti, dan ingat sampai dipahami ya teknik-teknik yang kita gunakan tadi, bagaimana merubah warna, bagaimana membuat tulisan seperti ini, bisa kalian aplikasikan pada pembuatan poster atau ngedesain yang lainnya ya. Nah, jadi yang perlu kalian pelajari adalah teknik-teknik yang tadi juga ya. Jadi tidak hanya membuat poster yang seperti yang ada di depan ini, tapi kalian bisa juga aplikasikan pada poster-poster atau desain grafis yang lain yang ingin kalian buat. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.